ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah Masjid As-Sunnah PC Coblong Persis. PC Persis Coblong. Insyaallah di malam ini kita akan teruskan kajian tafsir Quran surat An-Nisa ayat sebaraha. Saya belum lihat eta. Seberapa? Ibu-ibu biasanya apa ayat seberapa, Bu? 14. Bulan? Tentang waris yang sudah waris ya. Sampai ayat seberapa? 14? 16? 14? Masalah Pak. Ayat 15, 16, 17, 18, 4 ayat banyak. Ya. 17. 17, 18. Awas heula. Awas heula. 17, 18 ya. Sok. 2 ayat cekapnya sesarangan. 17, 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakiman wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul waladzina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna hum adzab alimah. 16 ayat 17 18. Bismillah. Innamat taubatu 'alallah. Taubat di sisi Allah itu hanyalah lilladzina bagi orang-orang yang ya'maluna su'a mereka mengerjakan maksiat bijahalatin dengan sebab kebodohan. Tsumma yatubuna kemudian mereka bertobat min qaribin segera. Faulaika maka mereka itu yatubullahu alaihim Allah menerima tobat mereka. Wa kanallahu aliman hakima dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaisati taubatu. Tobat itu bukanlah
lilladzina bagi orang-orang yang maluna sayyi'at mereka melakukan maksiat hatta sampai idza hadara ahadahumul mautu apabila mati datang pada mereka. Qala ia berkata, ini sesungguhnya aku tuh betul anak sekarang bertobat. Walalladzina dan tidak pula bagi orang-orang yang mutuna mereka mati wahum kufarun sedangkan keadaan mereka itu adalah kafir. Ulaika mereka itu a'tadna lahum kami sediakan bagi mereka azaban aliman siksa yang pedih. Ini 17-18. Ini ya pertanyaannya dulu. Ayat 17 itu menegaskan bahwa taubat di sisi Allah itu hanya bagi orang yang melakukan maksiat dengan sebab kebodohan. Jadi taubat di sisi Allah itu hanya bagi orang yang melakukan maksiat dengan sebab kebodohan, jahalah. Ini kalau tidak dibaca tafsir nanti begini, bagaimana kalau orang itu melakukan maksiat tapi dia tahu itu maksiat? Terima mau tobatnya? Moal, kayak gitu kalau tidak dibaca tafsir. Ini pertanyaannya gini. Ayat ini, ayat tentang tobat ini ditujukan kepada siapa? Yang malu nasu'a. Orang yang melakukan maksiat. Ayat ini ditujukan kepada orang yang melakukan maksiat. Saha eta teh? Manusia mana? Urang eta teh. Ayat ini ditujukan kepada kita. Gitu ya Pak, Bu. Jadi orang teh lamun ngabaca ayat itu ulah nunjuk kabatur wae yang melakukan maksiat itu harus tobat. Bisi nunjukna kabatur wae. Padahal eta teh urang. Contoh begini. Kan kalau ada seseorang banyak melakukan maksiat tapi kemudian oleh Allah itu dilancarkan rezekinya. Keinginannya itu terpenuhi. Itu kan namanya apa? Istidraj. Kade istidraj ulah kabatur wae nunjuk teh. Si itu mah anu tapina kieu istidraj. Tapi istidraj itu khawatir justru pada kita sendiri. Dan nunjuk kabatur mah gampang, tapi kalau mengakui pada diri sendiri eta nu hese. Ayat ini bagi ditujukan kepada kita. Kan di sininya ya maluna su'a yang melakukan maksiatnya orang ada gitu di antara kita yang bersih dari dosa, bersih dari maksiat, tidak pernah melakukan maksiat ayat. Berarti itu ayatnya kangge urang itu ditujukan teh. Nih ya, saya kasih mukadimahnya dulu sebelum nanti ke tafsir. Ayat ini ditujukan pada kita yang memang tidak bisa lepas dari dosa, dari kemaksiatan. Kita lihat dulu dalam sejarah. Itu di Quran surah Al-Baqarah, di awal-awal bahkan diterangkan dari 30 sampai seterusnya sebelum 40. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga menciptakan pasangannya yakni Hawa. Lalu Allah tempatkan di surga. Di surga dulu ada aturan. Aturannya apa? Wala taqraba hadhihi sajarata. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadzalimin. Kalau kalian mendekati pohon ini, kalian berdua termasuk orang yang zalim. Zalim itu berdosa, salah. Tapi kemudian di runtutan ayat itu diterangkan fa'azallahuma syaitanu anha, maka setan menggelincirkan keduanya. Siapa setan ini? Iblis laknatullah.
digoda. Maka keduanya tergelincir, bukan hanya didekati, bahkan dimakan buahnya, kata Ibnu Katsir mengutip Ibnu Jarir at-Tabari. Berarti dari situ kita bisa tahu bahwa manusia itu dari awal mulanya, manusia pertama dan kedua, Adam dan Hawa, ini memang tidak lepas dari salah, tidak lepas dari dosa. Dari sejarahnya juga begitu. Maka ada takrib. Salah satu takrib tentang manusia itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bukan berarti terus-terusan salah, terus-terusan lupa, bukan. Tapi manusia itu tempatnya benar. Hanya yang benar itu satu waktu salah. Manusia tempatnya ingat, satu waktu yang ingat itu lupa. Dari awalnya memang begitu. Nah, maka dari itu kan kemudian diusir oleh Allah. Adam, Hawa, iblis itu ke dunia. Nah, maka runtutan di ayat itu, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Beberapa kalimat ini apa? Kata Ibnu Katsir, ini adalah Quran surah Al-A'raf, surah ke-7. Ayatnya ayat berapa ya? Al-A'raf yang Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi beberapa kalimat itu maksudnya kalimat istighfar atau kalimat taubat kepada Adam alaihissalam. Kemudian Adam dan Hawa mengatakan hal itu, beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan membaca ayat itu. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dari awal juga memang manusia itu tidak lepas dari dosa. Dan dari awal juga Allah itu membuka lebar-lebar pintu taubat. Ketika Adam dan Hawa, manusia pertama dan kedua melakukan kesalahan, dosa, kedzaliman, di waktu itu juga pintu taubat Allah buka. Maka Allah ampuni dosanya. Maka tidak ada dosa turunan di orang. Kalaupun Adam dan Hawa memang pernah melakukan kesalahan, tapi bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Tuh ya. Lalu kemudian di tafsir ini, An-Nisa ayat pertama, itu kan dari Adam dan Hawa, kemudian lahirlah anak-anaknya sampai ke urang. Mata orang teh se-Adam se-Hawa. Saudara gitu, sesama manusia. Nah, sama selama manusia pasti mahalul khata' wan nisyan. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah selama hidup di dunia. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Demi Allah aku beristighfar dan bertobat kepada Allah satu hari lebih dari 70 kali. Oleh Imam Bukhari hadis itu dicantumkan dalam bab istighfar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil yaumi wal lailati, sehari semalamnya. Kapanpun, dimanapun, kalau waktu dan tempat itu sesuai dan pantas, banyak istighfar, banyak bertobat. Nabi contohkan begitu. Mampang bengpeng keur hirup. Lalu kemudian, karena dosa yang dilakukan oleh manusia itu beragam dan bertingkat-tingkat, maka nanti ada akbarul kabair, dosa-dosa besar. Ada juga dosa yang mungkin dianggap kecil. Meskipun dianggap kecil dan kegedean, nah dikumpulkan apa? Nah, lalu kita tahu dalam kajian tauhid, yang namanya dosa paling besar ranking hiji dina Islam dosa naon? Syirik.
Timbul pertanyaan di situ, bagaimana kalau manusia melakukan dosa terbesar dalam Islam? Nomor 1 rankingnya syirik. Apakah Allah menutup pintu taubat? Membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Syaratnya apa taubat itu? Hidup nu kamari kade. Syarat taubat yang pertama dan utama adalah masih hidup. Hah? Kada itu kata kunci di tafsir 17 iya. Bukan menyesal. Karena kalaupun nanti kita menyesal di akhirat, penyesalan itu juga tidak bisa diterima oleh Allah. Jadi mangpang bengpeng ke hirup. Maka Nabi contohkan banyak istighfar, banyak bertobat. Karena waktu kamu di dunia masih ada. Itu ya. Allah berfirman di Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa, kesalahan, kedzaliman. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau begitu termasuk syirik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk dosa terbesar dalam Islam di mana seseorang menyekutukan Allah dengan selain Allah atau dengan makhluk. Kalau dia masih hidup, dia bertobat, insya Allah Allah terima tobatnya. Asal hirup kan ya. Itu padahal dosa nomor hiji, Pak. Rankingnya nomor 1, Bu. Tapi Allah tetap membuka lebar pintu taubat. Asal hirup kene. Menunjukkan bahwa Islam sebagai sebuah agama membuka lebar-lebar pintu optimisme bagi semua manusia. Orang kafir saja, kalau memang dia mau masuk Islam, asal hirup kene di alam dunia. Bisa. Ngan masalah, nah aya oge jelema nu murtad keur hirup teh gitu. Jadi Islam membuka pintu optimisme, membuka pintu taubat. Meskipun dosana ranking hiji anggar we ku Allah mah dihapunten ta eta Rahman Rahim Allah, Ghafurur Rahim Allah. Kemudian ahli surga itu kan orang yang bertakwa. Ahli surga itu adalah orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa salah satunya di Ali Imran surah 3 ayat ke-17, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka biasa beristighfar di waktu sahur. Padahal orang yang bertakwa itu dijamin surga. Tapi mereka beristighfar di waktu sahur. Intens itu, di waktu sahur. Ya kalau beristighfar di waktu sahur berarti sebelum subuh. Baca istighfar astagfirullah, astagfirullah atau Rabbana dzalamna anfusana atau dan yang lain sebagainya. Di waktu subuh teh maca eta nu tarakwa mah meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Padahal orang bertakwa, padahal nu takwa mah diganjar surga. Bapak dan ibu kan orang yang bertakwa. Insya Allah diganjar surga. Ciri-cirinya harus ada. Salah satunya istighfar di waktu tuh. Ciri orang bertakwa. Lalu kemudian manusia itu, di samping dia berbuat kesalahan langsung kepada Allah, konsekuensi logis manusia sebagai makhluk ijtimai, makhluk sosial, karena manusia kan tidak bisa hidup sendirian, Pak, Bu. Adam alaihissalam saja Allah ciptakan awalnya sendirian, kesepian. Kemudian Allah ciptakan zaujun, pasangannya, yakni Hawa. Dari mulai bapak ibu lahir sampai meninggal dunia mau bisa kesorangan. Lahir di parkiran. Maut di mandian, di kafanan, disolatkan, dan dikuburkan. Betul nggak? Kita makhluk ijtimai, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Mata kirut mah ulah sok ka batur, lege gitu kieu. Dan geus maot mah ngarikuhkeun batur, ngarikuhkeun batur.
Maka dari itu konsekuensi logis dari manusia makhluk ijtimai bahwa manusia itu pasti akan punya salah kepada manusia lain. Terutama yang sering bertemu. Suami dengan istri, ibu bapak dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman sejawat, sekantor, dengan sahabat. Di situ konsekuensi logisnya kita pasti punya salah pada mereka. Karenanya salah ciri orang yang bertakwa juga wa'afina aninas, memaafkan kesalahan orang. Dan juga dia sadar bahwa dia manusia, di samping memaafkan kesalahan orang lain, dia pun berani meminta maaf kalau salah. Maka dari itu secara ijtimai, secara sosial, lamun orang boga kesalahan, jangan malu, jangan gengsi, minta maaf. Dan maafkan kesalahan orang lain. Nah, karena manusia itu mahalul khoto wanisyan. Kalau ada orang begini, saya menyeri hati ku didinya, apa gitu mau dihampura. Padahal ketika Allah itu disandingkan dengan makhluk, waduh, syirik dosa nomor 1, tapi Allah tetap membuka pintu taubat. Islam membuka optimisme hidup, membuka lebar-lebar taubat selama manusia masih hidup, meskipun dosanya syirik. Lalu kenapa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Tapi di sisi yang lain dalam bab hudud nanti ada. Tidak dimaafkan dalam arti adil. Kisos bisa dan lain sebagainya. Tapi secara umum, nah Pak Bu, dengan mukadimah itu, kita masuk ke ayat 17. Tobat itu, tobat bagi Allah itu, ya, di sisi Allah itu, hanya bagi orang yang melakukan maksiat atau dosa. Saha? Kurang. Tolong nunjuk we kabatur. Tapi bijahalatin karena atau dengan sebab kebodohan. Apa kebodohan itu? Di sini banyak riwayat di Ibnu Katsir. Anna ashaba Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun, kata Imam Qatadah, para sahabat Nabi mereka mengatakan, kullu dzanbin asabahu amdun fahuwa bijahalatin. Semua dosa yang dilakukan hamba maka itu masuk kategori jahalah, kebodohan. Jadi yang dimaksud kebodohan di sini bukan karena tidak tahu itu dosa, bukan. Karena kalau seseorang melakukan sesuatu dosa, tapi dia tidak tahu itu dosa, untuk apa bertobat dari dosa? Seseorang melakukan kemaksiatan, misalnya ngabohong, dosa tuh, dosa. Tapi dia tidak tahu bahwa ngabohong itu dilarang. Ku Islam teh ngabohong teh dosa, dosa tuh. Tentunya. Kalau begitu untuk apa tobat dan data-data dosa? Maka di sini bijahalatin tidak diartikan dengan sebab kebodohan atau ketidaktahuan, bukan. Dan kalau kebodohan ketidaktahuan itu dosa. Maksud bijahalatin ini adalah semua manusia yang melakukan maksiat. Bahkan di riwayat Ibnu Jurayj disebutkan dari Mujahid, dia mengatakan kullu amilin bimaksiatillahi fahuwa jahilun hina amilah. Semua yang melakukan maksiat kepada Allah maka dia disebut jahil, dia disebut bodoh ketika dia mengamalkannya. Jadi maksud bijahalatin teh dengan sebab bodoh. Semua manusia yang melakukan kemaksiatan waktu eta teh keur bodoh. Waktu itu keur bodoh. Bahkan Qatadah mengatakan ijtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat Rasul sallallahu berijtima, bersependapat. Fara'au, maka mereka berpendapat annakulla syai'in usya bihi fahuwa jahalatun. Segala sesuatu yang Allah dimaksiati dengannya maka dia adalah jahalah. Siapapun orangnya kalau melakukan maksiat disebutnya jahalah. Amdan kana au goyrohu. Apakah dia melakukan maksiat itu secara sengaja? Sengaja amdan di sini aya niat di awalnya, atau memang dari awalnya tidak berniat, ngan di tengah jalan
Itu tak ngalakukeun kamaksiatan karena ada kesempatan. Saya mau datang ke rumah seseorang si Fulan. Geus diniatan urang mah rek ngawadul. Eta sengaja amdan itu begitu. Dosa ya? Dosa. Saya mau datang ke rumah si Fulan. Ieu mah hayang panggih we teu niat ngabohong. Tapi pas keur ngobrol, nah ditanya tentang sesuatu hal. Kalau saya jawab jujur, cilaka ngabohong Nah, itu ya. Jadi tidak ada niat dari awalnya, tapi di tengah jalan aya niat, kemudian dia melakukan maksiat. Kedua-dua hal itu masuk kategori jahalah. Jadi jahalah itu artinya bukan karena tidak tahu, karena kebodohan. Tapi jahalah itu orang yang melakukan maksiat siapapun itu. Baik aya niat di awalnya atau niatnya harita. Taubat yang diterima oleh Allah itu taubat orang yang maksiat. Siapapun orangnya. Tuma yatubuna min qoribin. Kemudian dia bertobat min qoribin. Diartikan diterjemah naon min qoribin, Pak? Tinggal Bu. Cepat, dekat. Kemudian dia bertobat min qoribin, dekat. Dia bertobat dekat, min qoribin, bertobat segera. Maksudnya harita keneh. Lamun teh harita keneh kumaha? Diterima tuh tobatna. Duh, jabane ngabdi teh salat teh 5 tahun yang lalu rek tobatna ayeuna. Diterima ya? Nah, Bu beuti tarima berarti Ibu sudah baca tafsirna dalam mendengali ieu mah min qoribin segera, dekat, harita keneh. Ieu mah henteu diantep heula gitu kan. Nah, maka maksud min qoribin di sini adalah malam yugorgir, kata Hasan Al-Basri, selama ruhnya ini apa yugorgir teh di ini nih. Ya, belum sampai ke tenggorokan. Kata Imam Ikrimah, ad-dunya kulluha qoribun. Maksud qorib di sini, cepat atau segera di sini adalah dunia. Berarti kemudian dia bertobat min qoribin di dunia. Karena dunia disebut qorib, dari dana dekat. Kalau jauh disebut akhirat, mata akhirat mah akhirnya jauh, nu deket mah dunia. Dengan penafsiran begitu, maka kita terjemah taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang yang melakukan dosa, kedzaliman, siapapun itu, boh niat di awalnya atau niatnya harita. Jika dia bertobat min qoribin selama di dunia, bukan harita, dosa, dia tobat. Bisa begitu. Tapi kalau sudah lama bisa? Bisa, karena sudah lama pun min qoribin di dunia, asal hirup keneh gitu. Faulaika yatubullahu alaihim. Nah, orang yang seperti itu Allah akan menerima taubat mereka. Wa kanallahu aliman hakiman. Allah itu maha mengetahui juga maha bijaksana. Apal Allah mah teh tobat atau totobatan. Lalu ayat ke-18, walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Makanya tobat itu bukan bagi orang yang melakukan berbagai macam dosa sampai atau sehingga datang kematian bagi dia. Maksudnya ruh sudah di kerongkongan. Kemudian dia mengatakan, ini tubtul an, aku bertobat sekarang. Berarti syarat tobatnya nu kahiji naon? Hidup. Sampai batas mana nih hidup ini? Sampai ruh masih di tenggorokan. Sebelum itu, kalau ruh sudah sampai ke tenggorokan, sudah tidak ada lagi taubat. Ini tubtul an siga Firaun. Aman tu birobi. Musa, aku beriman kepada Rob Musa. Kata nge stiker lepisan nge serek maut atuh teu aya tobat. Makanya mampang bengpeng orang ke hirup di alam dunia masih sehat. Kalaupun sakit masih juga bisa taubat asal ruh belum sampai di kerongkongan. Malam yugorgir teh gitu. Malam yugorgir belum sampai ke kerongkongan.
Begitupun ada keterangan hadis ya, juga dalam Quran disebut wa kama hakama ta'ala bi adami taubati ahlil ardi idza ayanu syamsa tali'atan min maghribiha. Kalaupun masih hidup, tobat tidak diterima oleh Allah bisa? Bisa. Kapan? Ketika matahari sudah terbit dari matahari teh terbit dari mana? Terbenam ke mana ya? Dari timur ke barat. Binal masyriq ilal maghrib. Dari timur, terbit dari timur, terbenam di satu waktu. Kalau matahari terbit dari barat, maka taubat sudah tidak akan diterima oleh Allah. Padahal orang-orangnya masih hidup. Tuh ya. Itu berdasar Quran surah Ghafir ayat 485, juga Quran surah Al-An'am 158. Kalau sudah matahari terbit dari barat, sudah tobat sudah tidak diterima lagi. Mangkang mungpeng ti timur keneh. Satinggal lagi itu di timur keneh, seueur istighfar, seueur tobat. Begitupun walalladzina yamutuna wa hum kufarun. Tobat itu bukanlah bagi orang-orang yang ia mati, jelas matinya, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Semenyesal-menyesal orang kafir, maka tidak akan bisa diterima taubatnya. Ulaika a'tadna lahum adzaban aliman, bagi mereka kami sediakan adab yang aliman, adab yang pedih. Pas cekap ayat 17, ayat 18. Sambil menunggu waktu Isya, ada waktu Pak Bu bilih anu bade didugikeun mangga. Wah ya waktu kan ya. Apa Bu? Kodok. Bodohnya nggak mau? Oh nggak mau ngaji? Oh iya begini ya. Yang jelas bijahalatin di sini bukan dalam artian bodoh atau tidak tahu ya. Jahalah di sini. Cuma nanti begini. Orang itu kalau tidak tahu memang tidak dosa ketika dia melakukan sesuatu hal yang dianggap dosa. Karena tidak tahu. Betul. Hanya nanti masalahnya dia itu tidak tahu atau tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu itu tidak ngaji. Itu ciri orang itu bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu. Maka dosanya itu tidak mau tahunya. Dosanya itu karena tidak ngajinya. Bukan karena tidak tahunya memang. Tapi karena tidak mau tahunya. Dosa nate karena tidak ngajinya. Ari mah kieu nuju ngaos kan ngahanca. Selembar, 2 lembar, seayat, 2 ayat sedang ngaji. Ada hukum-hukum yang belum terkaji padahal kita sedang ngaji. Kemudian kita melanggar karena tidak tahu tata dosa itu. Karena kita sudah ada keinginan untuk tahu. Buktinya apa? Mau ngaji. Begitu ya, Bu Haji ya. Jadi dosa nate bukan karena ketidaktahuannya, tapi karena ketidakmautahuannya. Kute ngaji. Pak Haji, mangga. Kok memang ada Oh iya. Yang jelas secara singkat masuk waktu Isya, satu dia masih hidup dan sebelum dia mati, sebelum matahari itu terbit dari barat, nanti nyawa juga belum sampai ke tenggorokan. Selama hidup syaratnya satu. Kedua, kemudian dia anadam itu menyesal, benar-benar menyesalinya dan tidak mau melakukannya kembali. Ketiga, kemudian dia menyusulnya dengan amal soleh. Itu yang dimaksud islah atau aslahat. Tobat itu begitu. Menyesal, meninggalkan apa yang sudah dilakukannya dulu karena itu maksiat. Kemudian dia menyusulnya dengan amal-amal soleh. Jadi soleh, jadi rajin. Itu aslahat namanya. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah menerima taubatnya. Yang jelas, lakukanlah hal seperti itu, maka nanti urusan diterima atau tidaknya, meskipun kita berharap tobat kita semua diterima, itu adalah urusan Allah. Itu ya, Pak.
Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita lanjutkan sesi tanya jawab setelah Isya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.